Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Daun padi yang kuning ataupun kering itu biasanya memang diakibatkan oleh penyakit atau serangan dari hama pengganggu tanaman. Akan tetapi ada pula daun padi yang kering itu tidak ada serangan hama ataupun gangguan dari penyakit. Sehingga sahabat tani ketika melihat tanaman padinya yang kejadiannya seperti itu banyak sekali yang salah dalam pengaplikasian pestisida ataupun fungisida. Sehingga dalam hal ini saya akan menerangkan soal bagaimana tanaman padi yang kering ataupun kuning, apakah itu ada serangan penyakit atau ada serangan hama pengganggu tanaman atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Nah, sahabat tani, supaya cepat dan tepat cara penanggulangan entah itu serangan penyakit atau serangan dari hama pengganggu tanaman atau dari disebabkan oleh yang lain, yuk kita ikuti langsung melihat tanaman padi yang ada ciri-ciri serangan hama atau ada serangan penyakit. Yuk kita ikuti. Ini tanaman padi yang kemarin sempat terserang penyakit asem-aseman. Nah, sekarang ini sudah sembuh. Jadi sahabat tani, jika mempunyai tanaman padi yang sudah sembuh dari asam-asaman, jangan khawatir karena menemukan tanaman padinya itu agak bergelombang. Itu memang biasa karena dulunya itu sakit. Terus misalnya sahabat tani mempunyai tanaman padi bekas asem-aseman, juga misalnya melihat daun paling pinggir itu kuning, itu jangan cemas dan jangan gusar. Itu memang ciri-ciri dari tanaman padi yang kena asem-aseman tapi sudah sembuh. Yang penting daun atasnya itu yang disebut daun layar ataupun daun paling ujung itu di atas, itu yang penting itu sudah hijau, berarti tanaman Anda, tanaman sahabat tani itu sudah sembuh total. Cuman kemarin yang daun kuning itu kan kemarin sudah agak ke hitam kecoklatan, berarti dia keringnya baru sekarang. Jadi tak mungkin daun yang sudah kearatan itu hijau kembali, secara otomatis akan kuning dan kering pada saat seperti sekarang ini. Jadi sahabat tani ketika melihat daun padinya yang kemarin pernah terserang penyakit asem-aseman dan ada kuning-kuning seperti ini bukan penyakit baru atau penyakit yang lain atau dari serangan hama, tetapi ini akibat dari dulunya pernah terserang oleh asem-aseman sehingga sekaranglah waktunya kering. Jadi sahabat tani tidak perlu menggunakan pestisida atau fungisida untuk penanggulangan hama penyakit, karena ini bukan dari serangan hama ataupun penyakit, tetapi dari bekas penyakit asem-aseman tempo dulu. Atau sahabat tani melihat daun padinya, pupusnya ini di ujung ini kering, ini bukan penyakit tetapi dulunya pernah diterpa oleh angin yang kencang, sehingga daun pucuknya ini biasanya seperti ini kalau terterpa atau ada angin kencang yang menyerang di lahan kita. Jadi ini bukan penyakit tetapi akibat dari terpaan angin yang begitu keras.
Bahkan ujung daunnya ini bisa pecah-pecah karena angin. Jadi kalau melihat seperti ini tidak perlu ditanggulangi menggunakan fungisida atau pestisida karena ini merupakan faktor dari serangan alam. Nah, sahabat tani, misalnya sahabat tani melihat ciri-ciri daun seperti ini yang disebut dengan penyakit Xanthomonas. Ciri-cirinya di daun pinggirnya di daun ini kering. Nah, seperti ini. Inilah ciri-ciri dari serangan penyakit Xanthomonas. Penyebabnya ini bisa diakibatkan karena terlalu banyak pemupukan urea. Dan penyakit Xanthomonas ini dapat ditanggulangi dengan cara nyepray menggunakan agensi hayati Paenibacillus polymexa. Apabila sahabat tani menemukan tanaman padi daunnya bergulung seperti ini diakibatkan oleh serangan hama ulat penggerek seperti ini contohnya. Dan juga batangnya ketika dicabut itu sudah ada lubang bekas dari serangan ulat penggerek. Nah, untuk penanggulangannya ini bisa menggunakan pestisida nabati dengan cara nyepray pada pagi hari biar pestisida nabati yang sifatnya kontak bisa menjadi sistemik gara-gara penyepraiannya itu di pagi hari dengan bersamaan dengan proses fotosintesis tanaman, sehingga pestisida yang kita aplikasikan bisa nembus terhadap serangan hama penggerek ini. Atau sahabat tani bisa menggunakan agensi hayati Beveria bassiana untuk menanggulangi serangan hama ulat penggerek seperti ini. Selanjutnya ada penyakit yang namanya penyakit blast. Itu diawali dengan adanya bintik-bintik kuning yang bentuknya seperti belah ketupat. Itulah ciri-ciri dari penyakit blast. Biasanya menyerangnya pada saat usia 20 hari dan seterusnya. Dan itu biasanya serangannya setelah pemupukan pertama. Makanya untuk sahabat tani diusahakan untuk pemupukan pertama jangan terlalu banyak menggunakan urea jika kanan kirinya itu sudah ada serangan penyakit blast. Artinya kita harus hati-hati untuk pemupukan pertama karena serangan blast itu biasanya diawali setelah pemupukan pertama. Alangkah baiknya ketika selesai pemupukan pertama, maka sahabat tani itu melakukan penyepraian FUKA, fungisida kapur gamping. Nah, itu lebih enaknya seperti itu biar tanaman atau padi kita itu misalnya ada serangan sudah terbentengi oleh yang namanya FUKA, fungisida kapur gamping. Selain FUKA, kita make dengan menggunakan jakaba, karena jakaba itu merupakan mikroorganisme yang sifatnya netral. Ketika diaplikasikan pada tanaman, maka dia akan menjaga dari serangan penyakit atau serangan blast ataupun Xanthomonas dan penyakit lainnya. Nah, mengenai ciri-ciri dari penyakit blast, itu diawali dengan bintik-bintik kuning atau bintik-bintik yang kering. Biasanya setelah bintik-bintik itu terjadi, maka dia selanjutnya akan membuat tanaman kering seperti ini.
Nah, sahabat tani, cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.